Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita dalam keadaan sehat ya. Nah, bertemu lagi pada video pembelajaran SKI. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Coba sekarang kalian siapkan buku paket SKI kelas 6. Kemudian kalian buka bab 5. Sudah dibuka bukunya? Oke, nah sekarang kita akan belajar tentang Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Sebelum Ibu jelaskan satu persatu, Ibu akan menjelaskan tentang silsilah keluarga dari mereka bertiga. Berawal dari Maulana Jumadil Kubro. Nah, Maulana Jumadil Kubro ini adalah seorang ulama yang berasal dari Persia. Kemudian Maulana Jumadil Kubro ini dikaruniai dua orang putra. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim dan yang kedua Maulana Ishaq. Oke, coba Ibu tanya ya, siapa sih dua anak dari Maulana Jumadil Kubro? Iya, betul. Yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim dan yang kedua adalah Maulana Ishaq. Yang pertama, Maulana Malik Ibrahim ini mendapat 3 julukan. Ingat, mendapat 3 julukan. Yang pertama yaitu Sunan Gresik karena beliau menyebarkan agama Islam di daerah Gresik. Yang kedua dikenal sebagai Syekh Maghribi dan yang ketiga dikenal sebagai kakek bantal. Bu, kenapa sih Maulana Malik Ibrahim itu dikenal sebagai kakek bantal? Karena pada saat beliau selesai sholat, beliau membaca Al-Quran, mengaji, dan membaca kitab di atas bantal. Sehingga masyarakat yang menyaksikan itu mengenal beliau dengan julukan kakek bantal. Sehingga melekat sebutan beliau adalah kakek bantal. Kemudian Maulana Malik Ibrahim ini menikah dan dikaruniai 2 orang putra. Yang pertama bernama Raden Rahmat, yang kedua Raden Santri. Nah, Raden Rahmat ini yang nantinya dikenal sebagai Sunan Ampel. Itu silsilah keluarga Maulana Malik Ibrahim. Kita beralih ke Maulana Ishaq. Tadi Maulana Ishaq itu apanya Maulana Ibrahim? Betul, saudara kandung. Nah, Maulana Ishaq ini menikah dan dikaruniai seorang putra yang bernama Raden Paku. Raden Paku ini yang nantinya akan dikenal sebagai Sunan Giri. Jadi jelas mereka bertiga antara Sunan Gresik, Sunan Ampel, dan Sunan Giri, mereka adalah satu kerabat atau satu keluarga. Sunan Ampel anak dari Sunan Gresik, sedangkan Sunan Giri adalah keponakan dari Sunan Gresik. Antara Sunan Ampel dengan Sunan Giri mereka adalah sepupu. Oke, yang pertama adalah Maulana Malik Ibrahim. Coba Ibu tanya, Maulana Malik Ibrahim itu ayahnya namanya siapa? Betul, Maulana Jumadil Kubro. Maulana Malik Ibrahim ini merupakan wali songo yang paling senior. Jadi di antara 9 wali, beliau adalah yang paling senior atau paling tertua. Kemudian beliau itu lahir tahun 1350 Masehi. Aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim yang pertama yang beliau lakukan adalah berdagang. Jadi beliau itu menjual kebutuhan pokok, sembako dengan harga yang lebih murah daripada pedagang-pedagang lainnya. Sehingga para pelanggannya itu menjadi tertarik dan lebih banyak. Yang kedua, mengobati orang sakit secara gratis. Setiap ada orang yang sakit, beliau datang ke rumah beliau dan diobati oleh beliau dengan membacakan doa-doa yang diambil dari Al-Quran. Yang ketiga adalah mendirikan bilik-bilik untuk menimba ilmu yang disebut dengan pesantren. Dan yang keempat yaitu mendirikan masjid. Nah, itulah 4 aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik. Setelah itu, Maulana Malik Ibrahim meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 822 Hijriah atau 8 April 1419 Masehi.
Oke, yang kedua itu adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Nah, nama asli beliau itu adalah Ali Rahmatullah. Beliau dikenal sebagai Sunan Ampel karena menyebarkan ajaran Islam di daerah Ampel. Ayah beliau bernama, masih ada yang ingat? Betul. Ayah beliau bernama Sunan Gresik. Siapa nama asli Sunan Gresik? Maulana Malik Ibrahim. Kemudian ibu dari Sunan Ampel bernama Dewi Chandrawulan dan istri dari Sunan Ampel bernama Nyi Ageng Manila. Sedangkan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Sunan Ampel, yang pertama, beliau membagi-bagikan kipas kepada penduduk. Yang kedua, beliau mendirikan tempat ibadah yang dikenal dengan langgar. Tapi seiring berjalannya waktu, langgar itu kemudian dikenal dengan nama lain dari musola. Yang ketiga, beliau mendirikan masjid, dan yang keempat mendirikan pesantren. Yang kelima, beliau mengajarkan ajaran Mohlimo. Ajaran Mohlimo itu artinya adalah 5 larangan. Apa saja isinya? Yang pertama, moh main, yaitu tidak boleh berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mabuk. Yang ketiga, moh maling, tidak mencuri. Dan yang keempat, moh madat, tidak menghisap candu. Dan yang kelima adalah moh madon, tidak berzina. Coba, apa tadi ajaran yang diajarkan oleh Sunan Ampel? Dikenal dengan ajaran? Iya, betul, dikenal dengan ajaran Mohlimo. Kemudian Sunan Ampel ini namanya diabadikan dalam sebuah universitas yang disebut dengan UIN Sunan Ampel yang berada di Surabaya. Kemudian Sunan Ampel ini dikaruniai 2 orang putra yang nantinya 2 orang putra ini akan menjadi anggota dari Wali Songo, yaitu Sunan Derajat dan Sunan Bonang. Sunan Ampel meninggal pada tahun 1481 Masehi di Ampel. Yang ketiga itu adalah Sunan Giri. Ayah dari Sunan Giri bernama Maulana Ishak. Sunan Giri lahir di Blambangan tahun 1443 Masehi. Sunan Giri merupakan keponakan dari Sunan Gresik. Kemudian Sunan Giri juga merupakan sepupu, murid sekaligus menantu Sunan Ampel, karena Sunan Giri menikah dengan putri Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasia. Kemudian ibu dari Sunan Giri bernama Dewi Sekardadi. Sedangkan aktivitas dakwah yang dilakukan oleh Sunan Giri, yang pertama, beliau mendirikan masjid dan beliau mendirikan pesantren di daerah Sidomukti. Serta yang ketiga, beliau mendirikan asrama untuk para murid-muridnya yang berasal dari negara atau negeri seberang. Jasa Sunan Giri yang pertama, beliau menyebarkan ajaran Islam di daerah Nusantara. Yang kedua, beliau pernah menjadi hakim perkara Sesiti Jenar. Siapa sih Sesiti Jenar itu? Wali yang menyimpang karena menyebarkan ajaran yang meremehkan syariat Islam. Kemudian di bidang kesenian, Sunan Giri menciptakan asmara danang dan pucung serta tembang dolanan anak-anak. Nah, itulah 3 jasa yang dilakukan oleh Sunan Giri. Sampai di sini video pembelajaran kita pada hari ini. Selebihnya Ibu akan berikan tugas. Demikian video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.